Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Jawab Tuhan, "Suku Yehudalah lebih dahulu." Tindakan suku Benyamin yang melindungi dan bahkan berperang bagi orang-orang yang telah berbuat dosa pada orang Lewi memang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika dibandingkan dengan tindakan bangsa Israel yang di sisi lain berusaha menegakkan keadilan. Tapi mengapa yang salah dalam hal ini suku Benyamin justru mengalami kemenangan, sedangkan yang melakukan hal benar justru mengalami kekalahan? Mengapa bangsa Israel yang menjunjung tinggi keadilan dan jumlahnya jauh lebih banyak, yakni 15-1, justru mengalami kekalahan besar sebanyak 2 kali oleh suku Benyamin yang jelas-jelas bersalah? Satu-satunya jawaban yang paling masuk akal untuk itu adalah karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Saat mereka memutuskan untuk menyerang Gibea, memang mereka bertanya pada Tuhan. Tetapi walaupun Tuhan menjawab pertanyaan mereka, Tuhan mengizinkan mereka mengalami kekalahan. Akibatnya 22.000 tentara mereka mati. Dalam penyerangan tahap kedua, sama seperti itu juga. Mereka memang bertanya pada Tuhan lebih dahulu, apakah mereka harus berperang lagi? Dan Tuhan menjawab. Tetapi sebenarnya pertanyaan mereka yang mereka ajukan kepada Tuhan itu hanya sebagai formalitas. Dalam hati mereka sudah membulatkan tekad untuk memerangi Gibea seperti sebelumnya. Hasilnya mereka kalah. 18.000 tentara mereka mati. Sebuah hasil yang sebenarnya dapat diprediksi karena Tuhan hanya mengiyakan tanpa menjanjikan kemenangan. Disinilah kita tahu bahwa ketika mereka bertindak lebih dahulu, ketika mereka berangkat untuk memerangi, mereka tidak tanya Tuhan lebih dahulu. Mereka tidak melibatkan Tuhan di perencanaan awal mereka. Baru setelah berada dekat medan pertempuran, mereka baru bertanya dengan Tuhan. Disinilah sebenarnya titik lemah yang harus menjadi perhatian kita. Dan yang berikutnya, mereka sebenarnya juga tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka datang bertanya kepada Tuhan sebatas formalitas atau kalau mereka merasa perlu. Dan sebenarnya tindakan mereka pun bukan atas pimpinan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa mampu, sehingga mereka mengalami kekalahan sampai 2 kali. Baru pada tahap yang ketiga, mereka berhasil mendapatkan kemenangan, tepatnya setelah Tuhan memang menjanjikan kemenangan tersebut. Melakukan hal yang benar memang harus, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Bangsa Israel memang melakukan hal yang benar, tetapi karena mereka melakukannya dengan cara yang tidak benar, tidak bertanya lebih dahulu, tidak meminta Tuhan untuk mendahului itu semua, tidak melibatkan Tuhan dari awal, maka kekalahanlah yang mereka rasakan. Tetapi setelah mereka benar-benar melibatkan Tuhan, setelah mereka benar-benar mendengar bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan, maka mereka bisa melihat kemenangan di tangan mereka dan kemenangan itu mereka bisa raih. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan,
Semoga apa yang mereka alami ini dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi kita semua. Jangan mentang-mentang merasa melakukan hal yang benar, lantas kita dapat berbuat menurut cara kita sendiri, tanpa kita bergantung kepada Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan. Walaupun kita bertanya kepada Tuhan, tetapi ketika sikap hati kita tidak benar-benar berserah dan meminta Tuhan mengambil alih tongkat kepemimpinan, maka kita akan mengalami kekalahan. Tetapi begitu kita mempercayai Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan meminta Tuhan yang memimpin peperangan, maka kemenangan di tangan kita. Maka kita akan meraih mukjizat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita yang kita hadapi hari ini, percayalah, Tuhan campur tangan. Andalkan Dia dan kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan memberkati.